Di tahun 2024, para pemburu HP second terutama pemuja iPhone pasti cengar-cengir nih sekarang. Terutama si iPhone 11 ini. Karena harga dari iPhone 11 ini untuk XA box dalam kondisi second sekarang itu harganya udah nyentuh di angka 6 jutaan. Dan kadang-kadang kalian bisa nih mendapatkan di harga 5 jutaan tapi tergantung kondisinya juga cuy. Namun kalian harus perhatikan juga ya kalau misalkan kalian ingin beli second, pastiin ceknya dengan maksimal. Takutnya ada beberapa kondisi yang cacat biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut kayak misalkan akunnya cacat, kondisinya ex-inter dan emailnya keblokir, kalian harus jauh lebih berhati-hati dalam membeli. Jadi pastikan jika misalkan kalian ingin beli online, harap selalu minta garansi ke penjualnya. Agar nantinya jika sewaktu-waktu HP-nya itu bermasalah, nah kalian bisa nih ajukan komplain atau return kepada si penjualnya. Dan sekarang kita lanjut aja ke pembahasan si iPhone 11 ini mengenai iPhone 11 ini yang masih worth it atau enggak di tahun 2024 ini. Dan ya sebenarnya iPhone 11 kan kalau kita lihat rilisnya itu kan pada tahun 2019. Nah secara logika harusnya masih worth it ya, karena kan HP ini udah memasuki tahun kelimanya iPhone 11 ini. Namun gue yakin iPhone 11 ini masih bisa dipakai dibuat jangka panjang, misalkan dipakai 7-8 tahun mendatang. Cuman permasalahannya adalah apakah iPhone ini masih worth it untuk dari segala aspek, terutama dari segi desainnya terlebih dahulu yang bakalan kita bahas nih. Ya buat smartphone di tahun 2024, iPhone 11 ini masih dibilang masih kelihatan oke banget ya cuy. Memang pada dasarnya kita nggak bisa nih mengcompare desain dari iPhone dan juga Android terbaru karena memang itu beda banget. Nah menurut gue iPhone itu punya identitas tersendiri yang begitu kuat, terutama pada bagian logo Apple-nya yang bener-bener ngejual banget. Jadi mau desain iPhone XR, desain iPhone 8 kalau misalkan dipakai di tahun 2024 harusnya masih kelihatan ya timeless banget lah dan masih kelihatan elegan secara look. Nah terutama buat si iPhone 11 ini cuy, yang mana kalau kita lihat secara desain di sini masih benar-benar kelihatan elegan. Dan untuk bagian frame belakangnya ini pun udah dilapisi dengan kaca Gorilla Glass, jadi benar-benar kelihatan materialnya itu mewah banget cuy. Nah untuk framenya juga di sini melengkung dan tidak ngotak ya seperti iPhone 12 series ke atas. Nah terus juga selain itu bobot dari iPhone 11 ini tuh bisa dikatakan ya cukup lumayan ringan lah, nggak berat-berat banget. Karena memang bobot dari HP ini tuh di angka 194 gram aja. Dan yang pasti iPhone ini tuh udah support IP68. Nah tapi perlu catatan juga ya, IP68 ini kalian harus berhati-hati banget ya cuy, karena banyak banget nih iPhone second yang udah bongkaran. Nah kalau udah bongkaran otomatis gue juga nggak bisa nih ngejamin iPhone tersebut masih punya daya tahan IP68 atau enggak, karena memang takutnya udah nggak ada gitu daya tahan IP68-nya. Tapi balik lagi di iPhone 11 ini, menurut gua secara look desainnya itu masih kelihatan kekinian banget. Dan juga paling pernya cuma satu sih, yaitu di bagian chargingnya aja. Yang lebih tepatnya itu di bagian charging portnya cuy, yang mana masih pakai lightning cable. Tapi ya kita bisa maklumin lah ya, walaupun memang si iPhone 15 series sekarang udah pakai Type-C, tapi tetap lightning cable ini juga masih banyak kok yang jual di pasaran. Nah selain itu yang kelihatan timeless bukan dari segi desainnya doang cuy. Buat masalah layarnya juga sendiri, kalau kalian bisa lihat di sini punya ukuran layar yang bisa dibilang sih cukup lumayan compact ya, di angka 6,1 inch. Dan dari segi panelnya juga di sini masih pakai panel IPS dan juga resolusinya itu cuma 828 x 1792 pixel, bukan Full HD+. Jadi sekali lagi ini di bawahnya Full HD+ cuy. Cuman secara experience dari iPhone 11 ini menurut gua ngasih experience yang udah much better lah cuy, yang lebih baik ketimbang smartphone Android dengan menggunakan panel IPS biasa. Bukan 6,1 inch doang, tapi HP ini tuh punya identitas yang cukup kuat. Ya kita tahu sendirilah, iPhone 11 itu punya desain layar yang pakai poni cuy. Nah ukuran poninya pun juga cukup lumayan besar ya. Dan juga secara spek sih memang iPhone 11 ini kelihatan biasa aja sih sebenarnya. Dan menurut kalian kuat gak dengan bezel dan juga poni yang menurut gue cukup lumayan besar kalau misalnya kita pakai di tahun 2024? Mengingat gue sendiri ya udah cukup lumayan geram ya dengan menggunakan layar yang bezelnya tebal dan juga poni yang cukup lumayan lebar cuy. Nah oke, kita beralih ke aspek selanjutnya yaitu dari sektor performance. Ya iPhone 11 di tahun 2024 kalau dari segi performanya apakah masih kuat? Dan ya secara chipset sih sebenarnya ini HP udah pakai Apple A13 atau A13 Bionic sebenarnya. Gue nggak ada masalah dengan chipset yang satu ini, yang dimana kalau kita ukur dengan smartphone Android keluaran tahun 2023 dan juga tahun 2024,
itu masih kerasa make sense banget lah dan masih bisa diadu gitu secara performa. Nah di pakai harian pun juga serasa enak banget sih si iPhone 11 ini, dan gua nggak ada ngerasa yang namanya lag cuy. Karena kan memang iPhone itu nggak usah diragukan lagi cuy untuk masalah performanya. Dan itu memang balik lagi ke masalah optimalisasi dan juga chipsetnya yang bukan lawannya Android gitu menurut gua. Cuman yang ada satu permasalahannya yaitu dari segi update OS-nya cuy. Yang memang sekarang sih update OS-nya itu udah pakai updatean OS terbaru yaitu iOS 17. Yang mana kalau kita ukur iOS itu harusnya sih iPhone 11 ini masih mendapatkan satu kali updatean lagi yaitu iOS 18. Dan itu harusnya keluarnya tahun ini cuy. Dan untuk experience game sih sejauh ini gue pakai untuk iPhone 11 ini benar-benar gak ada kendala ya sama sekali seperti PUBG dan Mobile Legends. Tapi kalau game sekelas Genshin Impact itu tuh kalau dalam pemakaian jangka lama pasti langsung cepat kerasa panas. Dan lumayan agak lag sih sebenarnya, tapi game selain itu untuk si iPhone 11 ini udah much better banget cuy. Lalu gimana soal baterainya dengan kapasitas 3100 mAh? Apakah masih bisa bertahan buat seharian? Itu yang paling penting cuy. Nah secara screen on time jujur sih untuk iPhone 11 ini jujur sih masih bisa bertahan dengan cukup lama cuy. Gue sendiri pemakaian dari pagi sampai sore dengan penggunaan yang cukup lumayan intens seperti sosial media, main TikTok ya misalkan gitu ya, atau misalkan nonton film, foto-foto tipis-tipis, itu baterainya masih tersisa sekitar 15%-an. Dan secara screen on time sih untuk HP ini bisa bertahan nih 7-8 jam tergantung penggunaan baterai kalian juga sama kesehatan baterainya. Nah kalian harus cek juga nih baterai health jika kalian ingin beli HP second. Kalau misalkan baterai healthnya itu di angka 100%, fix iPhone-nya itu udah gantian baterainya cuy. Karena secara logika nih ya, HP 4-5 tahun dipakai pasti baterai healthnya itu berkurang, terutama buat si iPhone 11 ini yang udah cukup lumayan lawas cuy. Oke, sekarang kita beralih ke bagian sektor kamera. Secara konfigurasi iPhone 11 ini punya dua setup kamera belakang dengan dua kamera utamanya itu 12 megapiksel dan 12 megapiksel juga untuk lensa ultrawide-nya. Lalu tak lupa juga 12 megapiksel untuk kamera selfie. Nah, kita bahas dari kamera utamanya dulu nih yang punya resolusi 12 megapiksel. Untuk hasilnya sendiri sih kalian gak usah diragukan lagi ya buat iPhone 11 ini untuk kameranya, yang dimana menurut gua kameranya ini udah bagus banget cuy. So far so good lah, apalagi dari segi warna yang warnanya kelihatan natural, warm sedikit, dan juga warnanya iPhone punya gitu. Yang harus kalian perhatikan adalah lensa ultrawide-nya nih yang punya perbedaan hasil dari kamera utamanya. Itu nggak terlalu beda jauh banget. Itu penting sih menurut gua. Karena kalau misalkan udah beda jauh banget ya antara kamera utama dan kamera ultrawide-nya ya mungkin bisa jadi iPhone kalian itu udah gantian kameranya cuy. Dan oke, ini adalah hasil perekaman dari iPhone 11 di HD 30fps dan kita bisa ganti lensa dari lensa 0,5 atau ultrawide ke lensa 1 kali, yang menurut gua ini sangat better cuy. Karena sudah dilengkapi dengan fitur image stabilization di mana biar bagaimanapun tremor tangan kalian itu hasilnya akan tetap stabil cuy. Dan oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan apakah masih worth it buat beli di tahun 2024. Nah untuk jawabannya sebenarnya simpel ya, untuk iPhone ini masih amat sangat worth it cuy. Tapi dengan catatan kalau misalkan kalian beli second dan itu kondisinya XA box. Tapi kalau misalkan kalian beli baru pun juga masih amat sangat worth it. Nih mengingat untuk stok iPhone 11 ini masih sangat-sangat melimpah dan gak digoreng gitu untuk harganya. Tapi yang paling penting ya problemnya cuma satu aja sih, yang belum support teknologi 5G. Tapi balik lagi 5G di Indonesia kalian tahu sendiri kan masih belum merata. Tapi kalau misalkan kalian punya budget yang bisa dibilang cukup pas-pasan ya bolehlah pilih iPhone 11 ini cuy. Ketimbang kalian maksain buat beli iPhone 13, iPhone 14 bahkan iPhone 15 tapi dari hasil pinjol cuy. Namun yang pastinya kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian dan kalian jangan paksain kalau emang belum cukup. Always kreatif.